UNESA kembali tambah amunisi akademik dengan kukuhkan 9 profesor dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari olahraga, sains dan teknologi, pendidikan, hingga seni budaya. Penambahan ini diharapkan mampu memperkuat peran kampus dalam membantu penyelesaian masalah nasional melalui rekomendasi akademis dan mendorong UNESA menuju World Class University. Suasana khidmat dan sakral lengkapi rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya pada 10 Februari 2026 di Graha Sawunggaling Kampus UNESA 2 Lidawetan. Kukuhkan 9 guru besar dari berbagai bidang ilmu. Keberagaman bidang keilmuan ini semakin memperkuat dunia akademik mulai dari bidang olahraga, pendidikan, sains dan teknologi, bahasa dan sastra hingga seni budaya. Rektor Universitas Negeri Surabaya yang kerap disapa Cak Hasan dalam pidatonya menyampaikan pengukuhan profesor ini merupakan bentuk penguatan bagi UNESA sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen untuk memfasilitasi percepatan peningkatan jabatan fungsional melalui berbagai skema kebijakan strategis yang terukur. Di tahun 2026, UNESA targetkan sebanyak 50 guru besar yang akan segera dikukuhkan. Ini merupakan kekuatan tambah untuk meningkatkan perform dari Universitas Negeri Surabaya. Tahun ini kita targetkan 50 guru besar Universitas Negeri Surabaya akan segera dikukuhkan. Dan ini upaya kita karena kita semuanya by design dikomunikasikan, kemudian bahkan tahun ini juga ada subdit khusus yang menangani bagaimana SDM itu agar taat, patuh, dan sekaligus mencermati tridharma perguruan tinggi yang pada gilirannya dia akan naik pangkat sesuai dengan aturan yang ada. Kekuatan utama sebuah lembaga, terutama lembaga pendidikan, adalah sumber daya manusianya. Bukan uang yang melimpah, bukan RKAT yang besar, bukan gedung-gedung yang tinggi atau banyak, tapi kekuatannya pada SDM-nya. Maka Pak Rektor menekankan betul, ayo SDM-nya diperkuat. Percuma kita punya uang yang banyak di bank, percuma kita punya gedung yang besar-besar dan megah, kalau SDM-nya nggak kuat. Nah, target yang dicanangkan oleh Pak Rektor minimal harus 10-15% dari jumlah total dosen itu bergelar guru besar. Kalau dihitung sekarang jumlah guru besar kita 1.200. Kalau tadi disebutkan kita sudah ada 223 guru besar, maka alhamdulillah kita sudah di atas 15%. Pak Rektor punya kebijakan memberi dana penelitian yang luar biasa. Tadi para guru besar baru diberi dana 100 juta. Tentu outputnya adalah terindeks. Sebenarnya terindeks bukan hanya sekedar membuktikan bahwa penelitiannya berkualitas, tapi juga punya dampak yang baik. Seperti kira-kira ketika dihasilkan tadi fermentasi pangan yang dapat menurunkan diabetes, itu nanti dapat menurunkan angka penderita diabetes di Indonesia. Bukan sekedar diabetesnya teratasi, tapi betul-betul berdampak pada penurunan angka penderita diabetes. Dalam orasi ilmiahnya, para guru besar masing-masing bawa temuan yang menyoroti berbagai isu strategis di Indonesia. Salah satunya seperti pada bidang teknologi, pembelajaran seni budaya yang ditekuni oleh Profesor Martadi. Dalam penelitiannya, teknologi komunikasi dan informasi atau ICT memicu timbulnya banjir informasi budaya antar negara. Hal ini menimbulkan fenomena floating generation yang lebih mengenal budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Dia belajar tentang kurikulum nasional, tetapi kemasannya adalah budaya Dayak. Sehingga anak-anak belajar di satu sisi kurikulum, tetapi dia juga tetap berakar pada nilai budayanya itu. Karena kekuatan bangsa kita itu adalah kebudayaan, keberagaman. Apa yang bisa kita pamerkan ke luar negeri? Teknologi nggak ada. Apalagi nggak ada. Yang bisa kita pamerkan ke luar negeri hanya keberagaman dan kekayaan seni budaya Indonesia. Kalau itu tidak kita rawat, yang terjadi tadi anak-anak SMA, SMP, floating generation. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang seni budaya. Kenapa? Nggak ada platform yang menyajikan itu. Akhirnya yang mudah dia akses adalah Korea. Maka jangan heran kalau anak-anak kemudian lebih paham tentang Korea daripada tentang Indonesia. Ternyata EA itu bukan ancaman seni budaya. EA bisa kita kolaborasikan kok. Jadi paradigma filosofinya jangan menggunakan or per diem atau seni atau teknologi, enggak.
tetapi menggunakan N/DAI. Seni dan teknologi bisa dikolaborasikan, bisa hadir. Contoh tadi, kita bisa kok bagaimana menghidupkan relief Candi Borobudur agar lebih menarik buat anak menjadi cerita menggunakan AI, ya, atau artificial intelligence. Atau kita bisa menghidupkan suasana Majapahit, ya, dengan menggunakan AI. Saya kok yakin kalau itu digunakan dan diajarkan, anak-anak jauh lebih tertarik daripada cuma suruh baca buku. Sehingga buku-buku ke depan menurut saya harus multimodal. Pengukuhan guru besar ini merupakan bentuk nyata UNESA dalam memantapkan diri sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang produktif, melahirkan riset berkualitas, dan guru besar yang kompeten dari berbagai bidang keilmuan. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Zulfaili Yahya melaporkan.